Waktu zaman Pak SBY, ekonomi tumbuh 6% rata-rata. Pada waktu zaman Pak Jokowi, 5%. Salahnya di mana? Dalam forum-forum ekonomi, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berulang kali melontarkan perbandingan tajam antara dua era kepemimpinan terakhir Indonesia, SBY dan Jokowi, menciptakan narasi dramatis tentang dua visi ekonomi yang kontras. Baginya, ini bukan sekadar nostalgia politik, melainkan sebuah diagnosa krusial terhadap mesin ekonomi nasional yang dianggapnya pincang selama 2 dekade terakhir. Purbaya melukiskan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 hingga 2014 sebagai masa kemasan pertumbuhan yang didorong oleh denyutnya di sektor swasta dan investasi domestik yang kuat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, mendekati 6%, Purbaya mengklaim bahwa denyut ekonomi saat itu lebih sehat. Dalam narasinya yang belak-belakan, ia bahkan menyebut rakyat di era SBY lebih makmur, meskipun infrastruktur megah tidak menjulang di setiap sudut negeri. Motor penggerak utama ekonomi saat itu adalah inisiatif swasta, menciptakan ekosistem yang dianggapnya lebih seimbang dan tangguh. Sebaliknya, Purbaya menggambarkan era Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 hingga 2024 dengan nada keprihatinan mendalam. Meskipun fokus pada pembangunan infrastruktur sangat masif, pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5%, sebuah angka yang terasa hambar dibandingkan potensi negeri ini. Pada waktu zaman Pak SBY, dia tidak membangun infrastruktur besar-besaran. Kenapa bisa tumbuh 6%? Karena dia biarkan real sektor tumbuh, private sektor tumbuh. Peran Kadin pada waktu itu pasti besar, mungkin sebagian besar untung banyak waktu itu ya. Tapi pada waktu zaman Pak Jokowi, dia bangun infrastruktur di mana-mana. Tapi private sektor perannya sedikit. Akibatnya tumbuhnya cuma 5%. Jadi di zaman Pak SBY yang jalan private sector, pemerintahnya diam. Di zaman Pak Jokowi, pemerintah jalan private sektornya relatif diam. Yang private hasilnya 6%, yang government hasilnya 5%. Dalam analisis tajam Purbaya, stagnasi ini bak hantu tak bernama yang menghantui pertumbuhan. Walau tak menyebut nama eksplisit, jarum analisis Purbaya secara telak mengarah pada peran sentral mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Purbaya menyoroti bahwa kebijakan fiskal di bawah kepemimpinan Sri Mulyani, meskipun dipuji karena kehati-hatiannya dalam menjaga defisit anggaran, justru turut berkontribusi pada perlambatan partisipasi swasta. Narasi Purbaya menunjuk pada pengetatan likuiditas dan dana pemerintah yang sempat mengendap di bank sentral, yang dinilainya sebagai rem yang terlalu kuat bagi laju ekonomi real di lapangan. Akibatnya, Purbaya berargumen, pertumbuhan ekonomi terlalu bergantung pada belanja pemerintah yang dibiayai utang, sementara partisipasi swasta melemah dan mesin ekonomi menjadi pincang. Diagnosis Purbaya menempatkan kebijakan Sri Mulyani sebagai salah satu faktor kunci dalam menciptakan iklim investasi yang kurang bergairah, sehingga target pertumbuhan yang lebih tinggi selalu sulit dicapai. Bagi Purbaya, perbandingan ini adalah panggilan darurat. Sebagai nakhoda baru di Kementerian Keuangan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, ia menggunakan analisis historis ini untuk memvalidasi kebijakan barunya. Tujuannya adalah menghidupkan kembali peran swasta, melonggarkan likuiditas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai target ambisius 6 hingga 6,5%, bahkan 8%, untuk mengobati kelemahan yang diwariskan dari era sebelumnya. Pernyataan-pernyataannya ini sontak menjadi bola panas, memicu reaksi keras dari para pendukung Jokowi dan Sri Mulyani. Namun Purbaya tetap teguh, menggunakan data sebagai palu godam untuk mendiagnosis penyakit ekonomi masa lalu demi meresepkan solusi yang lebih berani untuk masa depan.